kesempatan yang masih Kau izinkan kami bisa memuji Engkau, kami bisa melayani Engkau, kami bisa menyembah Engkau Bapa. Sungguh hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami setiap pagi Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah Kau yang beracara dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau undang Tuhan Roh Kudus-Mu untuk hadir di setiap hati kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya ketika kami datang dengan segala kelemahan kami, dengan segala sakit penyakit kami, dengan segala problem dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau sendiri yang akan meluruhkan segala sesuatunya Bapa. Kami siap Tuhan Kau bentuk lebih lagi Tuhan. Biarlah pemberitaan firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat menjadi penguatan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami selesai ibadah, Kau memberikan kemenangan yang baru dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap Tuhan, beracaralah Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Di dalam nama-Mu saja Bapak Ibu yang percaya, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang di rumah. Mari kita sama-sama katakan bahwa bertemu dalam kasih-Nya itu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Berpemuda, berpemuda,
biarlah kita mau undang Tuhan, kita mau panggil Bapa. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa dalam segala kehidupan kita. Segala ratap tangis, segala kesakitan, Tuhan sendiri yang berkehendak untuk mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, di saat ku berbeban berat, ku punya Kau Tuhan. Di saat
judul khotbah saya adalah hati-hati terhadap sahabat yang berkhianat. Saudara, bisakah seorang sahabat itu berkhianat? Atau seorang saudara itu berkhianat? Jawabannya nanti ya saudara. Saudara bisa menjawab sendiri sesudah saya berkhotbah. Apa arti berkhianat? Saudara, berkhianat berarti suatu perbuatan di mana orang melakukan ingkar janji atau ingkar tanggung jawab atau ingkar dari komitmennya. Berkhianat juga berarti tidak mau lagi setia pada seseorang dan dia mau meninggalkan orang tersebut atau melakukan suatu tipu daya terhadap orang lain. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudaraku, ada seorang tuan yang mau pergi dari rumahnya untuk bisnis atau untuk suatu keperluan, dan dia meninggalkan, mempercayakan seisi rumahnya kepada hambanya. Nah, saudara, seorang hamba yang bertanggung jawab, yang tidak mengkhianati tuannya, dia akan tetap rajin bekerja meskipun tidak dilihat oleh tuannya. Dia tidak malas-malasan, dia tidak bergosip, saudara, tetapi dia melakukan tugasnya, mengurus rumah tangga tuannya itu dengan sebaik mungkin. Bahkan hamba-hamba yang lain diberinya makan, dirawatnya, dipeliharanya. Nah, itu saudara adalah hamba yang baik, yang berbahagia. Dan saudara, dalam perumpamaan Yesus yang lain, saudara, dikatakan hamba yang baik itu akan dikatakan oleh tuannya, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Dan kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ya, haruslah kita menjadi hamba yang baik, yang tetap setia di dalam tugas pelayanan kita. Tuhan Yesus dan murid-muridnya, saudara, memiliki tim, ya, tim pelayanan yang terdiri dari Yesus sebagai guru mereka, sebagai pemimpin mereka, dan ke-12 muridnya yang sekaligus menjadi sahabatnya. Saudara, mereka pergi kemana-mana, ya, ke daratan, ya, ke provinsi-provinsi lain juga. Mereka bahkan melakukan perjalanan di air, ya, naik perahu begitu, ya. Mereka makan bersama, tidur bersama, begitu saudara. Kemana-mana mereka selalu bersama. Dan para muridnya yang sekaligus sahabatnya itu, saudara, juga melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Tuhan Yesus juga banyak, saudara, menghardik setan-setan dari diri seseorang. Setiap muridnya yang adalah sahabatnya juga, saudara, melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Bahkan mereka juga melakukannya sendiri. Mereka juga menguatkan banyak orang. Tetapi saudara, di dalam tim pelayanan Yesus itu sendiri, saudara, ternyata ada yang berkhianat. Di dalam tim pelayanan, saudara, yang dipimpin bukan oleh Tuhan Yesus zaman sekarang, ya, oleh pendeta atau pendeta muda atau gembala, apalagi saudara, dalam tim pelayanan Yesus saja ada yang berkhianat. Siapa, saudara? Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Yudas Iskariot, saudara, kita baca dalam Matius 26 ayat 15. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Yudas Iskariot pergi kepada para pemuka agama Yahudi dan menanyakan pada mereka
Yudas Iskariot ternyata saudara menjual gurunya itu demi uang, yaitu sebanyak 30 keping perak. Minggu lalu Pak Kusmanto bilang 30 keping perak itu harga beli seorang budak. Jadi Yesus itu dijualnya dengan harga yang murah begitu saudara. Mengapa Yudas Iskariot sampai menjual gurunya? Saudara tahu dalam tim itu Yudas sudah berhasil menjadi bendahara. Dan itulah yang disukainya saudara, yang dipikirkannya adalah uang, uang, dan uang setiap hari. Dia adalah orang yang cinta uang. Dia menjadi bendahara karena cinta uang saudara. Dan dia bahkan menjual gurunya demi uang. Padahal saudara, Yesus sudah memperingatkannya. Ketika mereka makan perjamuan bersama saudara, Yesus bilang, nanti siapa yang mencelupkan roti di pinggan anggur bersama-sama dengan aku, tangannya begini pas saudara, nah itu nanti yang mengkhianati aku. Mereka makan gak sadar begini ya saudara, lah pas itu Yesus mencelupkan bersama-sama dengan Yudas Iskariot. Seharusnya Yudas Iskariot kaget, seharusnya dia bilang, aduh guru ampun, dan dia membatalkan niatnya. Tetapi saudara, dia adalah orang yang saking cintanya pada uangnya. Lalu Yesus suatu saat mengatakan, pergilah, lakukan apa yang hendak kamu perbuat. Yudas harusnya saudara tersungkur di kaki Yesus dan mengatakan, guru ampun, dan membatalkan niatnya. Ketika malam Yesus ditangkap saudara, yang dilakukan Yudas mencium pipi Yesus. Bukankah ciuman itu ciuman yang penuh dengan kasih seharusnya saudara, untuk melindungi, untuk mengasihi, untuk menyelamatkan. Tetapi ciuman itu ciuman pengkhianatan. Dan Yesus mengatakan, dengan ciuman inikah engkau mengkhianati aku. Kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 10 saudara. Akar segala kejahatan itu apa saudara? Cinta uang saudara. Karena dengan cinta uang itu orang melakukan banyak hal yang menyusahkan dirinya sendiri. Dan saudara, bahkan orang itu menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau ada seorang gadis dihadapkan pada pilihan dua orang pria, yang satu kaya raya anak bos tetapi beragama lain, yang satu sederhana. Dia tanya kepada ibunya, orang gereja juga, bu enaknya milih yang mana? Waduh, ibu malah bilang, lah yang itu aja, yang kaya, agamanya lain. Lah itu saudara, itu namanya telah menyimpang dari iman demi uang. Dan apa yang terjadi dengan Yudas ketika Yesus ditangkap, disesah atau diseksa saudara, dia menjadi menyesal dan dia kembali ke imam kepala itu saudara, orang Yahudi. Lalu dia menghamburkan uang di depan mereka. Oh beneran bagi mereka saudara, tidak peduli kamu menyesal tidak menyesal, sudah terjadi. Tidak bisa mengubah Yesus, ya tetap dibunuh, tetap disalibkan. Yudas yang menyesal itu saudara menggantung dirinya di sebuah pohon di dekat di pinggir jurang saudara. Dan orang yang sudah menalikan tali di lehernya itu saudara, itu tentu banyak geraknya ya. Cabang pohon itu patah, maka Yudas jatuh saudara ke jurang itu dan perutnya mengenai batu di situ sehingga semburat keluar saudara. Itu nasib pengkhianat Yudas Iskariot. Yang kedua, Simon Petrus di dalam Matius 26 ayat 75. Di situ Simon Petrus saudara, ketika Yesus ditangkap,
dia berada dekat-dekat di situ. Karena apa? Dia ingin tahu apa yang orang akan lakukan pada Yesus. Lalu dia malam-malam itu saudara ikut mengelilingi api ya di perapian, menghangatkan badannya. Ada seorang anak perempuan, budak perempuan saudara. Anak kecil perempuan, budak sisan ya. Sosoknya wedi ya saudara. Perempuan itu bilang, loh kamu itu bersama-sama dengan Yesus dari Galilea itu kan? Dia bilang, aku nggak tahu apa yang kau maksudkan. Oh. Lalu dia pindah saudara, pindah ke tempat lain di perapian juga saudara. Ada seorang pria bertanya, loh kamu itu yang bersama-sama dengan Yesus itu bukan orang Galilea itu? Simon Petrus bilang, aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Aku tidak kenal dia. Lalu dia pindah lagi saudara. Nah, ada lagi yang bilang, lah kamu itu orang Galilea, dari dialek bahasamu aja ketahuan. Kamu muridnya dia bukan? Bahkan Petrus bersumpah-sumpah. Mungkin sumpahnya, sumpah mati aku tidak kenal dia. Begitu saudara. Ketika itulah saudara terdengar ayam berkokok, kukuruyuk. Maka saudara teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, Yesus sudah memperingatkannya dengan kalimat-kalimat yang seharusnya dia hati-hati, tidak ya Tuhan, kami tidak akan meninggalkan engkau katanya. Tetapi saudara, terjadilah apa yang dikatakan Yesus. Simon Petrus menangis terseduh-seduh saudara. Tetapi saudara, dia tidak membunuh dirinya. Karena apa? Dia teringat pada Yesus dan dia datang pada Yesus saudara di dalam hatinya saudara. Karena dia tidak mengasihi yang lain, hanya mengasihi Yesus. Dia hanya mau melindungi dirinya karena rasa takut. Dan kasihnya pada Yesus tidak hilang, sehingga saudara dia diselamatkan. Kelak ketika Yesus bangkit dan bertanya kepada dia, Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku? Petrus dengan serta-merta menjawab, ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi kamu. Kalau Yesus bertanya kepada kita pribadi, pas pribadi saat ini saudara, Bu Salim, apakah kau mengasihi aku? Bu Salim itu harus berpikir dulu loh saudara. Tidak usah kesusu tergesa-gesa, ya Tuhan aku mengasihi kau. Kita tuh harus berpikir lebih dulu dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Benarkah kita itu sudah mengasihi Tuhan Yesus? Nah saudara, sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Mengapa saudara? Justru dalam tim pelayanan Yesus itu ada pengkhianatan. Karena saudara, Yudas Iskariot dan Simon Petrus tidak fokus pada tujuan pelayanan Yesus saudara. Mereka memiliki tujuan yang berbeda. Yudas Iskariot mau mendapatkan uang terus yang dipikirkannya dalam pelayanan. Sedangkan Simon Petrus saudara, tujuannya apa? Mau melindungi dirinya karena rasa takutnya. Lalu apa tujuan pelayanan Yesus saudara? Di dalam Yohanes 4 ayat 34 saudara, dikatakan oleh Yesus, Yohanes 4 ayat 34, makananku apa saudara? Adalah melakukan kehendak Allah. Lah itu saudara, kepuasan kita, makanan kita sehari-hari adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya saudara. Jadi kita tidak boleh konsentrasi pada hal-hal lain, kepribadian kita atau ambisi pribadi kita saudara. Apa sih visi dan misi gereja saudara?
gereja. Yang pertama saudara, kita ingat 10 hukum Allah. Hukum yang pertama sampai yang keempat itu hubungan manusia dengan Allah. Dan itu ada ayatnya saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang ke-5 sampai ke-10 itu terhadap sesama kita. Jadi ayatnya apa saudara? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi apa? Kepada sesamanya dia tidak mengasihi. Itu berarti apa saudara? Dia seorang pendusta. Kata firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Wong mengasihi manusia yang kelihatan saja tidak bisa, apalagi mengasihi Allah yang tidak kelihatan saudara. Jadi saudara, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita harus konsentrasi pada kasih. Siapa yang mengasihi saudara, dia berasal dari Allah. Kalau kita mengasihi, kita akan berbahagia, kita akan diberkati oleh Allah. Karena Allah ada di pihak kita. Ada amin saudara. Yang kedua, konsentrasi kita adalah mencari jiwa. Yesus berkata, anak manusia datang saudara di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kalau ada orang mau masuk ke gereja, itu jangan dilihat wes bertobat atau buruk. Justru gereja itu nanti akan memperbaiki dia saudara. Khotbah-khotbah, doa-doa kita untuk jemaat baru itu nanti yang akan membuat dia bertobat dan semakin hari semakin indah dibuat oleh Tuhan. Ada saudara seorang yang berkata, Bu, aku tak ke rumah kok gerejamu ya Bu. Lah kok malah dibilang begini saudara. Walah mau jemaat panyaran iki wis ngerti kowe iki wong ruwet. Loh. Pas tak usah aku gerejaku. Saudara itu namanya dia tidak fokus pada mencari jiwa. Atau di dalam gereja justru ada banyak yang menjadi batu sandungan sehingga apa tau ning gereja kene ngomongin nyelekin wah enak malah pergi. Saudara kita mengubah diri, mari saudara mencari jiwa. Di Cina saudara setiap kali mereka berdoa selalu cari jiwa. Khotbah selalu cari jiwa. Khotbah tema apa saja nanti masuknya cari jiwa lagi. Jadi banyak orang Cina yang bertobat. Ya di Indonesia saudara konsentrasikan pada mencari jiwa. Yang ketiga, misi dan visi gereja adalah banyak berbuat baik. Menjadi kesaksian saudara. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan kamu apa? Jemu-jemu aja bosen-bosen berbuat baik. Ada saudara seorang perempuan bernama Margaret dari New Orleans, United States of America saudara. Dia itu waktu bayi saudara, papanya meninggal, mamanya meninggal lah. Dia diopeni, dirawat oleh seorang ibu di panti asuhan kecil-kecilan saudara. Ketika Margaret sudah dewasa, dia menikah dengan seorang pria. Dia dibelikan rumah oleh pria itu, rumah kecil gitu saudara ya. Dan dia juga punya seorang anak. Wah bahagia ya saudara ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Suatu hari suaminya meninggal. Waduh. Dan tidak hanya itu saja saudara, anaknya menyusul beberapa waktu kemudian meninggal juga. Tinggallah sekarang Margaret seorang diri. Tetapi saudara, Margaret hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dia bekerja saudara sebagai binatu ya, laundry, dan dia hanya gosoki saudara, mengambil pakaian dari laundry ya, gosok. Nah, dia memiliki jendela yang menghadap ke jalan
setiap kali dia gosok saudara, dia melihat anak-anak yatim piatu itu apa? Berlari-lari di jalannya, itu kan jadi penghiburan bagi dia. Dan dia bertekad untuk terus menabung saudara. Dan dia juga nyambi kerjaannya apa saudara? Pergi ke hotel-hotel, pergi ke resto-resto, minta roti, sisa-sisa roti, bukan terus digigit terus dikasihkan, enggak ya saudara. Misalnya kita bayangkan pizza ya, nah ada potongan yang tidak dimakan, nah itu saudara diambilnya, dimintanya, diberikan pada panti asuhan itu tadi saudara, sekampung dengan dia. Saudara, dengan uang tabungannya dia kemudian membeli 2 ekor sapi. Nah sekarang dia berdagang sapi, juga memberi ke rumah yatim piatu susu dan roti masih saudara. Sambil dia ngantar ke hotel, ke restoran, susunya itu dia juga meminta roti untuk anak-anak yatim piatu. Dan saudara, Tuhan terus memberkati dia saudara, sehingga dia bisa apa? Membeli beberapa ekor sapi sekarang saudara. Dan suatu hari dia juga bisa membuat toko roti kecil-kecilan saudara. Dan akhirnya toko roti itu pun menjadi besar. Saudara, kalau kita banyak memberi berkat, kita pun akan banyak diberi berkat oleh Tuhan. Apa konsentrasi hidup kita saudara? Apakah untuk kedagingan kita, untuk keinginan kita sendiri, ataukah konsentrasi kita itu untuk makan makanan yang dari Allah, melakukan kehendak Allah saudara? Dalam pelayanan banyak pengkhianatan. Karena apa saudara? Keinginan pribadi, keinginan berkuasa, menjadi pemegang kekuasaan. Wah, semua yang dikatakannya harus dituruti saudara. Seperti seorang dewa di dalam tim pelayan, seperti seorang Tuhan. Kalau kamu tidak mau melakukan kehendakku, pada kata firman kehendak Tuhan yang jadi gitu ya, maka kamu akan kubeginikan. Wah, hati-hati saudara di dalam kepemimpinan pelayanan gereja. Hati-hati kepengurusan seksi, kepengurusan KPK saudara. Bila semua berkonsentrasi pada tujuan. Ada sebuah film saudara, kita akan menonton sebuah film. Film ini menggambarkan sebuah gereja yang ditampilkan dengan sebuah mobil saudara. Ada orang yang datang, jemaat yang datang. Dia melihat mobil itu bergerak saudara. Lalu dia apa? Menghambat, yang berusaha supaya mobil itu nggak jalan. Loh, mobil kok jalan sendiri gitu saudara. Padahal di dalam sebuah gereja itu saudara, yang nyetir itu kan Tuhan Yesus ya. Jadi kasat mata tidak kelihatan ya siapa ini yang nyetir ya. Ini Tuhan Yesus yang nyetir saudara. Dilihat, wah nggak ada ini sopirnya, aduh. Ya, gimana ini jalan? Wah, dia berusaha menyetop mobil itu saudara. Lalu dia mengambil batu ya, dan menghambat laju mobil tersebut saudara. Dia senang ya, itu tujuannya mungkin baik ya saudara. Santai pergi. Ternyata loh, ini mereka apa? Pada mendorong mobil itu sebetulnya saudara. Lalu dia pergi ya. Mungkin takut tidak bertanggung jawab. Ya sudah ya. Nah. Jadi saudara, di dalam tim pelayanan itu harus tahu tujuannya apa. Ya itu tadi kan nggak tahu ya saudara. Lalu harus bersama-sama, nggak punya tujuan yang berbeda. Dia menghambat, sedangkan mereka mau menjalankan saudara. Kesalahan orangnya tadi ada 3, nggak tahu visi dan misi. Kemudian berusaha sendiri saudara, dan dia menjadi penghambat tuh saudara.
Ketika dia sudah tahu loh tujuannya begitu, enggak malah aduh maaf, lalu menyingkirkan batu itu kembali saudara, meletakkan di tempat semula, tapi dia malah pergi, enggak tanggung jawab saudara. Mari saudaraku, fokuslah pada visi dan misi gereja supaya kita terbebas dari pengkhianatan. Amin. Kita akan berdoa. Kasih-Mu tak berkesudahan pada kami ya Tuhan. Engkau mengajarkan segala sesuatu yang baik pada kami. Biarlah itu yang bisa kami lakukan Tuhan. Biarlah kami Tuhan dalam kehidupan kami boleh mempersembahkan segenap apa yang ada pada kami, baik melalui perkataan, perbuatan kami, isi hati kami, doa-doa kami Tuhan, harta kami semua all out ya Bapa, untuk kami berikan pada Engkau Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, menjelang kedatangan yang kedua kalinya. Biarlah kami sanggup Tuhan melakukan yang terbaik bagi Engkau, dan kepuasan kami adalah jika kami melakukan kehendak Tuhan, yaitu keselamatan bagi jiwa-jiwa dunia. Terima kasih ya Bapa, kasih-Mu Tuhan senantiasa menaungi dan menjaga kami, dan Engkau menghapuskan pengkhianatan ya Tuhan di rumah tangga kami, di dalam gereja Tuhan, karena semuanya Tuhan sudah Engkau miliki, semuanya Tuhan sudah memiliki Engkau, semuanya sudah mengasihi Engkau dan mengasihi sesamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, di dalam Engkau saja Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mimbar saya serahkan. Ya, terima kasih Bu Sinta yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya akan menjadi berkat buat kita semua. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk kegiatan ibadah minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh saya sendiri bersama dengan tim musik dan pujian yang tertera di warta, nanti akan diinfokan melalui info Giatma. Lalu yang kedua, saya sampaikan untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 4 Juli. Untuk tanggal 28 Bapak Yonatan Sutik Yulianto. Kemudian tanggal 1 Juli anak Juanita Nova Kristiani. Tanggal 1 Juli Bapak Elisa Yuli Sumartono. Tanggal 2 Juli Ibu Elizabeth Nani. Tanggal 2 Juli anak Elsa Berliana. Kemudian tanggal 3 Juli Bapak Wahyu Triyono. Tanggal 4 Juli Bapak David Fajar Saputra. Ayat pasnya untuk saudara yang berulang tahun. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Demikianlah informasi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami saat ini bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan Kau yang akan terus mengerjakan firman-Mu itu dalam setiap hati kami, terus terjemahkan firman-Mu, dan Roh Kudus Kau akan terus pimpin kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan kami mendoakan untuk setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini berulang tahun ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau yang akan mencurahkan berkat-Mu atas setiap mereka ya Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk mendoakan Bapak Yonatan Sutik Yunianto. Kami mendoakan untuk anak Juanita Nova Kristiani. Tuhan, kami mendoakan untuk Bapak Yuli. Kami doakan untuk Ibu Nani. Kami doakan untuk anak Elsa. Kami doakan untuk Bapak Wahyu Triyono. Kami doakan untuk Bapak David Fajar Saputra ya Tuhan. Dari tempat ini kami mendoakan mereka di ulang tahunnya ya Tuhan. Kau yang sudah tambahkan 1 tahun buat mereka. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Kau yang memberkati dalam setiap rumah tangga mereka. Kau yang memberkati
memberkati dalam setiap pekerjaan mereka. Bahkan kalau saat ini mereka yang masih sekolah, masih pendidikan ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap pendidikan mereka ya Tuhan. Kami berdoa kiranya berkat yang terbaik Tuhan limpahkan atas mereka. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami menyerahkan mereka di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, mendoakan untuk jemaat-Mu yang saat ini mereka dalam kelemahan fisik ya Tuhan. Terus kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus untuk mendoakan Bu Sukono, mendoakan Bu Dila, mendoakan untuk Pak Kadiono, mendoakan Bu Sukini, mendoakan juga untuk jemaat-jemaat yang lain yang mengalami kelemahan fisik ya Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, bahkan Tuhan yang akan terus pulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Engkau pulihkan kekuatan mereka ya Tuhan, sehingga mereka dalam keadaan atau dalam kondisi fisik mereka yang lemah, mereka akan tetap senantiasa kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Engkau yang boleh memimpin, memberkati dalam ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang boleh Engkau percayakan untuk melayani dalam ibadah yang pertama ini ya Tuhan. Tim musik pujian yang Tuhan sudah percayakan untuk boleh melayani, kiranya Tuhan akan memberkati. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati. Untuk multimedia, sound system, dan juga untuk kameramen, untuk penyambut jemaat ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati mereka. Kami percayakan setiap kehidupan mereka, bahkan di hari-hari ke depan dalam setiap pelayanan mereka, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan juga nanti untuk ibadah yang kedua, mereka juga akan melayani kembali dalam ibadah di sesi yang kedua. Tuhan akan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, dan juga yang akan mengurangi setiap pelayanan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, juga kami sebelumnya akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan sucikan, Tuhan akan kuduskan, Tuhan akan terima setiap persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita, yang kami berikan dengan ketulusan hati kami persembahkan kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi dengan ketulusan hati kami, ketika kami memberi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kami percaya tidak akan kekurangan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan dan keperluan kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang memelihara dan menjamin hidup kami bahkan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapakku, terpujilah Engkau ya Tuhanku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, maka sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus akan tercurah di dalam kehidupan kita. Kita akan diberkati dalam seluruh hidup kita. Kita diberkati dalam rumah tangga kita. Kita diberkati dalam pekerjaan kita. Kita juga diberkati dalam setiap studi sekolah kita. Dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, kami menikmati berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin.